sebagai wali kelas dari kelas 11 IPS 3 ya. Jadi saya ingin mengetahui kondisi dari siswa di kelas itu seperti apa. Dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama, ibu tuh sudah menjadi wali kelas di 11 IPS 3 tuh selama berapa semester ya? 2 semester mungkin dengan sekarang. Ya, 2 semester ya. Berarti ibu sudah sangat paham ya bagaimana siswa di kelas 11 IPS 3. Nah, kira-kira Bu, apakah ada siswa yang belum memiliki tujuan yang jelas setelah mereka lulus sekolah? Untuk di IPS 3 kemarin di semester 1 kan sempat pendataan untuk siswa yang memang nanti setelah kelas 12 itu mau melanjutkan atau tidak. Kemarin hasil pendataan baru sekitar 10 orangan lah dari 36 siswa. Nah, siswa yang sisanya berarti kalau 10-an berarti 26 siswa lagi. Nah, sisanya 26 siswa itu kebanyakan mereka memilih untuk bekerja sebetulnya. Kebanyakan bekerja, tapi ada nggak yang belum punya rencana sama sekali gitu setelah lulus? Ada sih, ada beberapa Kira orang. siapa? Kemarin kayak siapa nih ya? Lupa lagi nih namanya. Baru ditanya paling yang anak laki-laki. Anak laki-laki. Anak laki-laki itu juga baru beberapa orang, belum semuanya. Paling ada yang bilang nggak tahu Bu, pengennya kerja tapi nggak tahu gitu. Antara kayak yang bagian belakang lah, Rian dan kawan-kawannya gitu. Kalau kayak Nunu, Topan, terus bagian sebelah sininya Nunu, Topan, Prayoga, ya kan memang kelas agak bermasalah gitu. Tapi mereka bilangnya setelah lulus dari kelas 12 itu dia pengen ke militer sebetulnya, milihnya gitu. Tapi ya tidak tahu sih. Jadi masih banyak sebenarnya yang sepertinya belum punya pilihan kami kerja. Kemudian Bu, kira-kira apakah ada anak di kelas ibu yang sulit mencari penyelesaian masalah? Jadi ketika mereka misalnya punya masalah, entah itu masalah belajar atau bermasalah dengan dirinya sendiri gitu, mereka tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Ada nggak? Ada sih. Kira-kira itu siapa? Beberapa orang ya kayak Isma mungkin, terus Ika sama Pajar mungkin itu sih paling yang intens itu gitu. Kalau yang beberapa orang mah kayaknya masih bisa lah, walaupun di rumahnya kebanyakan di IPS itu kan tinggalnya itu kebanyakan itu dengan orang lain gitu. Orang tua ada gitu, cuman kebanyakan tinggal ada yang sama kakek nenek, ada yang tinggal sama saudara gitu, ada juga yang kayak Ika, Risma, Pajar, mereka tinggal dengan orang tua tapi banyak permasalahan yang muncul yang akhirnya berdampaknya di sekolah gitu, kegiatan sekolah. Dari siswa ibu, apabila misalnya mendapat tantangan ya atau tugas yang baru untuk mereka itu mudah menyerah. Contohnya sekarang lagi PJBL nih, ada nggak siswa yang aduh ini susah, saya nggak mau baru belum mulai gitu? Ada. Nah, kebetulan tadi kan masuk ke kelas, ditanya satu-satu, berkelompok kan, mereka berkelompok. Ditanya tugas PJBL-nya apa gitu. Pas ditanya, ibu mau nanya kira-kira antara KBM yang harian dengan kegiatan yang sekarang PJBL kalian laksanakan, mending mana kalau kalian harus memilih? Mending KBM Bu daripada PJBL sudah gitu kan. Kalau PJBL pusing Bu dengan ngerjain praktek-prakteknya sudah gitu. Artinya dia mungkin dari segi kreativitasnya kurang muncul mungkin. Tapi kita mau pengennya meningkatkan balik lagi Bu ke KBM gitu. Padahal KBM juga mereka nggak efektif sih sebenarnya. Banyak sama sekali, aduh pengen nyerah gitu langsung tanpa ada usaha untuk Enggak sih, alhamdulillah. Enggak, mereka walaupun mereka bilang lebih memilih KBM, tapi alhamdulillah mereka semua aktif sih. Tetap dikerjakan. Tetap dikerjakan, ada tanggung jawabnya gitu. Nah, kira-kira menurut Ibu apakah ada siswa yang tidak bersemangat dalam proses belajar? Kalau dalam proses belajar ada sih. Ada yang pertama itu si Pajar berenang sama Ika itu
aja. Orang itu. Ada orang sampai kan sekarang juga udah nggak pada masuk lagi dia. Kemarin masuk sehari, dua-duanya ada masuk sehari. Sekarang udah lagi nggak ada lagi. Setiap ada juga mereka tidak fokus untuk belajar. Yang satu full tidur seharian di kelas. Yang satu ya gitu seperti yang mendengarkan, ya seperti yang mengamati, padahal dia cuek gitu orangnya. Kalau dari segi kehadirannya tuh Fajar sama Ika ini kira-kira bisa digambarkan apanya udah sering kah atau jarang? Sering sih Bu, apalagi kalau digabung dari semester 1 lebih dari 30. Lebih dari 30. Nah, kemudian apakah ada siswa ibu yang sulit untuk menemukan solusi yang realistis? Contohnya ketika kita kasih pertanyaan ke mereka, menurut kalian gimana sih caranya agar kalian bisa naik kelas? Jawabannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kan sebetulnya itu tidak realistis ya, yang maksudnya tidak spesifik juga. Kira-kira ada nggak Bu siswa-siswa yang seperti itu gitu? Jadi belum bisa memetakan cara ataupun solusi yang lain. Kalau bertanya keseluruhan masih mereka menjawab masih realistis, kayak harus rajin belajar gitu kan, sekolahnya rajin, tidak ada apa, masih jawabannya masih sama-sama seperti itu. Karena udah kelas 11 juga. Iya. Nah kemudian Bu, apakah ada siswa-siswa yang mengalami permasalahan belajar selama Ibu pegang kelas ini? Kalau permasalahan belajar paling ada pada orang-orang tertentu sih, yang karena memang dia dari awal juga udah malas belajarnya sebetulnya dari kelas 10 gitu kan. Paling permasalahannya ya di beberapa orang itu gitu yang tadi disebutkan. Fajar dan juga Ika. Boleh dideskripsikan Bu kalau Fajar masalahnya apa, Ika apa masalahnya? Kalau Fajar dari segi kehadiran dia seperti itu, terus dari segi pembelajaran yang setiap hari di kelas dia selalu tidur setiap harinya. Jadi pada saat guru masuk kadang dia posisi sudah tidur. Kalaupun dia belum tidur pada saat guru menjelaskan, tahu-taunya dia udah tidur gitu kan. Tahu-taunya dia udah tidur, udah pulas gitu kan. Terus dari segi penilaian kan, kalau teman-teman yang lain kan kayak ngerjain tugas gitu kan, kalau pada saat dibutuhkan untuk kerja kelompok ada gitu kan, siap melaksanakan. Kalau Fajar itu nggak ada, kayaknya nggak ada motivasi, nggak tahu apa, tapi dia kalau ditanya mau sekolah, mau melanjutkan, mau, artinya maksudnya melanjutkan ke kelas 12 gitu, mau gitu. Tapi motivasi dia belajar, motivasi dia untuk memperbaiki diri nggak ada gitu sampai detik ini gitu kan. Kalau untuk permasalahan Ika pun sama sebetulnya, dan jauh berbeda dengan Fajar. Cuman kalau Ika, kalau dari segi pembelajaran di kelas pada saat belum ada, dia tetap stay ada gitu. Cuman ya seperti itu, dia nggak fokus, terus tugas kadang tidak dikerjakan. Kalau tugas hari itu diminta hari itu dikerjakan, hari itu selesai maksudnya. Kadang suka ada penyelesaian, tapi kalau tugas dikumpulkan besok misalkan, udah itu tuh nggak akan ada tugas yang masuk. Jadi di mapel saya aja ada dia masuk tugas itu, ada 2 tugas yang masuk tuh karena memang ditesnya hari itu gitu kan, dites lisan hari itu. Kalau nggak dites hari itu ya nggak ada. Kayak Fajar sama Ika udah los banget. Sama bertanggung jawab ya Bu ya. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir, apakah sudah ada program sekolah yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mulai dari siswa yang belum punya tujuan setelah lulus, kemudian siswa yang belum bisa menemukan solusi, siswa yang belum punya semangat. Kira-kira ada nggak Bu program sekolahnya? Kalau program sekolah paling ada di sini kan ada BK menurutnya. Nah, paling dari BK yang memberikan fasilitas untuk anak dalam menyelesaikan siswa-siswa yang seperti itu kan, dengan beberapa kali konseling dengan guru BK. Mungkin dari sekolah programnya mungkin seperti itu penyelesaiannya. Pasti paling berhubungan dengan konseling dari BK aja. Tapi kalau program khusus belum ada ya? Belum kayaknya. Baik, terima kasih Bu atas informasinya, atas sampai saya dalam Sama-sama Bu. Nggak ada pokoknya Bu.